Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai indikator evaluasi SPBE, yaitu indikator yang ke-25 mengenai layanan naskah dinas. Di dalam layanan naskah dinas ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan administrasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi harus mampu dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan administrasi. Yang ketiga, pengelolaan naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah itu belum efektif, efisien, dan juga akuntabel. Ada beberapa dampak. Yang pertama, penghematan sumber daya seperti tenaga dan sebagainya. Efektivitas dan efisiensi dapat dicapai dengan tersampaikannya informasi. Yang kedua, percepatan reformasi birokrasi. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar instansi dan menyederhanakan kerumitannya. Dan yang keempat, memberikan keamanan dalam penyimpanan dokumen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas. Yang kedua, tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas. Yang ketiga, melancarkan komunikasi dan kemudahan. Dan yang keempat, mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Adapun ruang lingkup dari layanan naskah dinas itu yang pertama, ada media perekaman naskah dinas, yang kedua struktur naskah dinas, dan yang ketiga penyiapan naskah dinas. Adapun yang menjadi acuan kebijakan atau standar terkait, yang pertama yaitu Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, dan yang kedua ada Pedoman Tata Naskah Dinas Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014, dan yang ketiga ada Tata Naskah Dinas di lingkungan Arsip Nasional RI, Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 7 Tahun 2018. Kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan untuk menuju level 3, yang pertama telah memiliki sistem naskah dinas elektronik, yang kedua sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi, dan yang ketiga kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan di mana sistem naskah dinas elektronik dapat memfasilitasi pengguna. Adapun uraian kapabilitas fungsi teknis layanan level 3 yaitu yang pertama, pengembangan sistem naskah dinas elektronik bisa berjalan dan digunakan oleh pengguna pada jaringan lokal. Yang kedua, ada sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital, dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima. Selanjutnya, kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan untuk menuju level 4. Yang pertama ada sistem naskah dinas elektronik telah memenuhi level 3. Yang kedua ada sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi. Dan yang keempat, kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan di mana sistem naskah dinas elektronik dapat diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lainnya. Adapun uraian kapabilitas fungsi teknis layanan level 4 ini, yang pertama, pengembangan sistem naskah dinas elektronik bisa berjalan dan digunakan oleh pengguna secara online, dan yang kedua, layanan kolaborasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan middleware atau basis data. Selanjutnya, kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan untuk menuju level 5, yang pertama, sistem naskah dinas elektronik telah memenuhi level 4, dan yang kedua, sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan optimalisasi. Dan yang ketiga, kapabilitas fungsi teknis yang dibutuhkan dari sistem naskah dinas elektronik telah ditingkatkan atau dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi, dan sesuai kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya, uraian kapabilitas fungsi teknis layanan level 5. Yang pertama, layanan optimalisasi merupakan proses peningkatan atau pengembangan sistem naskah dinas elektronik yang dapat menyediakan layanan sesuai dengan inovasi proses bisnis terintegrasi. Selanjutnya, ada dampak atau risiko perubahan kinerja
keamanan sistem naskah dinas elektronik dapat diukur dan diantisipasi dengan baik. Adapun contoh-contoh dari penerapan layanan naskah dinas ini, yang pertama ada SIMAYA, yaitu Sistem Informasi Administrasi Perkantoran Maya, yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan mulai digunakan oleh 284. Selanjutnya ada SIKD, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, yang dikembangkan oleh ANDRI, atau selanjutnya TNDE, atau bisa disebut dengan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik, yang dikembangkan oleh masing-masing KLD merujuk pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2011. Dan yang terakhir ada Smart Menpan, yaitu sistem tata naskah dinas elektronik yang dikembangkan oleh BRI dan Kementerian Pan RB, digunakan di lingkungan Kementerian Pan RB. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.